Selamat malam, perkenalkan nama saya Fitrulina Anastasia Gato, kelas B4TI 3A, NPM 1194030. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menjelaskan dan mempraktikkan chapter 2 pada mata kuliah kecerdasan buatan. Kita buka modulnya. Langsung materi kedua, chapter 2, yaitu chapter 2, membangun model prediksi. Untuk referensi yang digunakan menggunakan buku Python, Artificial Intelligence Project for Beginners, dengan menggunakan Python 3 dan editor Anaconda. Untuk datasetnya, filenya bisa dilihat pada GitHub Tech Publishing, seperti link ini. Selanjutnya tujuannya itu mengerti implementasi klasifikasi, memahami dataset, training dan testing, lalu memahami decision tree, memahami information gain dan entropy. Di sini sebelum masuk, pertama ada teori, kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu binary classification. Binary classification yaitu suatu cara atau model yang biasa kita gunakan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen atau variabel himpunan menjadi dua kelompok berdasarkan klasifikasi yang ada. Lalu jelaskan apa itu supervised learning dan unsupervised learning dan clustering. Supervised learning sendiri merupakan model machine learning yang digunakan dengan cara memodelkan data yang ada dengan memberikan data latih atau data label yang telah dikelompokkan sehingga mesin dapat belajar dan memahami dan mencapai target atau label yang diinginkan. Lalu, unsupervised learning yaitu model machine learning yang digunakan dengan cara memodelkan data dengan tidak memberikan data latih atau tanpa label sehingga mesin mempelajari dan menemukan pola sendiri dengan melakukan tes tertentu untuk mencapai targetnya. Lalu ada clustering. Clustering sendiri merupakan teknik atau model yang digunakan untuk mengelompokkan data-data berdasarkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan satu sama lain. Selanjutnya, jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi. Evaluasi sendiri merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan atau data telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu, dan berdasarkan standar untuk mengetahui apakah selisih antara keduanya itu, serta bagaimana manfaat yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada akurasi. Akurasi adalah suatu keterampilan atau suatu keterampilan untuk menggerakkan suatu objek sesuai tepat sasaran sehingga mencapai tujuannya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix dan bagaimana cara membuatnya. Berikut ada gambarnya. Ada beberapa gambar. Ini yang binary classification.
di mana membaginya menjadi 2 kelompok. Yang ini supervised machine learning, di mana mereka mengelompokkan, memberikan data latih, lalu sebanyaknya supaya mesin dapat membedakan mana yang merupakan data yang diinginkan dan mana yang tidak. Ini unsupervised learning, di mana diberikan data secara acak dan mesin sendiri belajar dan menentukan mana yang sama dan mana yang tidak. Atau clustering, yaitu di sini kita dapat melihat bahwa dikelompokkan secara menurut kemiripan, seperti warna merah dan warna merah, warna hijau dan warna hijau, warna biru dan warna biru. Ini yang akurasi, ketepatan. Ya, ini saya akan menjelaskan confusion matrixnya. Di sini dalam confusion matrix sendiri ada 4 nilai, di mana berisi TP, FP, FN, dan TN. TP sendiri merupakan true positif, di mana berisi jumlah data yang bernilai positif dan diprediksikan benar sebagai positif. Lalu FP atau false positif merupakan jumlah data yang bernilai negatif tetapi diprediksi sebagai positif. Lalu ada FN, di mana false negatif, jumlah data yang bernilai positif tetap diprediksi sebagai negatif. Lalu ada TN, yaitu true negatif, di mana jumlah data yang bernilai negatif dapat diprediksi sebagai negatif juga. Seperti contoh, dalam satu pertandingan kita memprediksi bahwa Barcelona akan menang. Tapi setelah pertandingan Barcelona dinyatakan kalah, maka nilai tersebut adalah FP atau false positif. Sedangkan kalau kita memprediksi dia menang dan akhirnya dia menang, maka nilai tersebut adalah true positif. Setelah itu, pertanyaannya jelaskan bagaimana covered cross validation bekerja. Cross validation sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kerja atau algoritma di mana dapat dipisahkan menjadi 2 subset, yaitu data proses pembelajaran dan data validasi. Seperti pada gambar ini, terdapat beberapa percobaan, yaitu percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4, dan percobaan 5. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu testing dan training. Berdasarkan hasil pencobaan, kita catat bahwa evaluasi performa model tersebut menggunakan confusion matrix. Kemudian kita akan menentukan nilai rata-rata dari percobaan, dan di situ kita dapat menemukan suatu titik acuan yang dapat digunakan untuk membuat model algoritma. Selanjutnya, decision tree. Decision tree sendiri merupakan metode yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan dengan cara menyederhanakan proses-prosesnya sehingga menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Keputusan yang diambil merupakan suatu solusi dari permasalahan yang akan dibuat, yang ada. Berdasarkan gambar yang ada, kita dapat melihat kita memetakan permasalahan-permasalahan yang ada dan mencari solusinya dan membuat keputusan-keputusan di mana pemodelan yang dibuat itu berbentuk seperti pohon atau decision tree. Selanjutnya, terakhir, apa itu information gain dan entropi. Entropi sendiri merupakan nilai informasi yang menyatakan ukuran ketidakpastian dari atribut dalam suatu kumpulan objek data, yaitu dalam satuan bit. Sedangkan metode
Information gain sendiri adalah metode yang menggunakan teknik scoring untuk pembobotan sebuah fitur dengan memaksimalkan entropi tadi. Ya, selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu skip-learn. Data sendiri yang dipakai yaitu di GitHub tadi ya, yaitu Page Publishing. Nah, kita akan menggunakan dataset student math.cf ini. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi npm mode. Jadi kalau misalnya fungsinya menghasilkan menghasilkan 0, berarti kita menggunakan variabel makanan. Kalau menghasilkan 1, berarti kita menggunakan kota. Kalau npm nya 2 menghasilkan 2, berarti kita menggunakan buah. Sedangkan punya saya sendiri 0, yaitu berarti saya menggunakan makanannya. Kita langsung saja. Saya sudah membuat yang ini seperti caranya. Dari atas dulu. Nah, pertama itu saya buat yang mod tadi untuk melihat hasilnya, dan punya saya 0, sudah mod dari npm dan hasilnya 0, maka saya menggunakan nama makanan. Kita langsung ke yang pertama. Di sini kita mau load dataset. Nah, data yang digunakan itu data student math tadi. Kita akan membaca panjang nilai dari data student ini. Nah, sini saya telah menggantinya membuat variabel toktoki dengan toktoki. Nah, setelah itu saya print panjang dari file yang kita masukkan file student ini. Dan setelah di running, panjangnya itu 395 karakter. Langsung saja. Yang kedua, kita akan menggenerate binary label ya, dengan melakukan test grade. Langsung saja membuat variabel toktoki. Setelah di running, yang muncul ini ya, school, adapun row yaitu school, gender, umur, alamat, dan sebagainya, seperti yang ada di layar. Dan terdapat juga absensi, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita langsung lanjut ketiga. Untuk yang kedua sendiri, dia itu membaca file toktoki ini ya, di mana akan terdapat row 1, G1, G2 ini, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai kolom seperti ini. Yang ketiga, kita akan menggunakan use encoding, use one shot encoding on categorical column. Nah, kolom yang tadi akan dilakukan encoding. Kita running aja.
Setelah di running yang ketiga ini, maka yang muncul hasil runningnya ada ini, yaitu dia seperti role tadi kan ada school dan jenis kelamin. Di sini dia encoding dan mengurangi menseleksi seperti itu. Nah, yang ditampilkan itu setelah encoding hanya ada umur dan sebagainya. Jadi kayak kolom yang ada tadi dikurangi dengan menggunakan pentaprint ini. Kita ke selanjutnya. Ke bagian 4. Shuffle row. Nah, di shuffle row ini, pada shuffle row ini, nanti kita akan membuat sebuah variabel di mana berisi data-data, adapun seperti data train, test. Nah, setelah itu datanya itu akan diseleksi. Nah, yang lolos, yang number of data variabel yang tadi kita masukkan itu setelah diseleksi, maka akan ditampilkan yang lolos passing ya. Dengan perintah print passing out of. Maka yang dihasilkan itu ini. Jadi dari 166 data, dari 395 data, yang dipilih 166 data. Yang melewati lolos itu passing ada 166, atau sekitar 42%. Kurang lebih seperti itu untuk shuffle row. Selanjutnya, yang kelima, nah kita akan menggunakan decision tree. Untuk kalian tadi jangan lupa untuk import NumPy, kita akan menggunakan NumPy. Adapun tadi di atas juga kita menggunakan Pandas ya. Jangan lupa untuk mengimport tersebut ya. Kita sampai bagian 5, yaitu mendo scikit-learn. From scikit-learn kita akan mengimport tree. Kita akan menggunakan decision tree. Di sini setelah di running, maka dia itu seperti apa ya? Dia mengembalikan kembali nilai tree yang kita buat. Dia kayak membuat sebuah file baru juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke bagian ini, bagian selanjutnya 6. Dia bagian 6 nanti setelah di running, oh ya, jangan lupa untuk mengimport grafis. Jika kalian nanti import terdapat error, berarti kalian harus mendownload dulu file grafisnya dengan menggunakan Conda untuk menginstal file grafis. Setelah itu, setelah menginstal, kalian langsung bisa merunning aja. Setelah di running nanti akan muncul ini. Adapun bentuk lain, tapi punya saya bentuknya begini. Bentuk grafil file search. Nanti file tersebut kita langsung ke bagian 7. Nah, di bagian 7 ini
melanjutkan dari file tree tadi, dia akan disimpannya. File yang tadi di grafis itu dia disimpan. Nah, nanti akan dibuatkan satu file untuk menampilkan data yang tadi kita telah buat di bagian ke-6 decision tree di input grafis tersebut. Nah, kurang lebih akan dibuatkan stadion performance. Setelah kita running, dia muncul ini. Max depth 19. Dia akan muncul decision tree cluster entropy ini. Nah, akan dibuatkan file stadion performance. Filenya itu. Ya, ini akan muncul file ini. Setelah dibuat file ini kan filenya Microsoft. Untuk melihatnya, kamu bisa mengubahnya menjadi file gambar. Nah, setelah di ekstrak menjadi gambar, nah yang munculnya gambar ini. Gambar ini itu merupakan gambar data-data graf yang tadi kita buat pada decision tree di perintah ini, ke-6. Muncul gambar ini. Kurang lebih seperti itu bagian 7. Untuk bagian 8 sendiri masih terdapat error. Jadi kita langsung ke bagian 9. Bagian 8 sendiri itu kurang lebih kita sama saja ya mungkin. Kita memetakan untuk memprint manuskrip. Bagian 9 setelah di running, bagian 9 itu untuk akurasi. Nah, setelah di running, maka akan muncul akurasinya, yaitu 0,59 atau kurang lebih 0,08. Nah, itu untuk bagian 9, akurasi. Bagian 10 sendiri untuk memunculkan maksimal dan akurasinya. Maksimalnya 19, akurasinya 0,58 atau sekitar kurang lebih 0,16. Memaksimal dari range kepanjangannya di file tree tadi. Selanjutnya yang ke-11, setelah di running, nah yang file ke-11 setelah di running akan muncul data ini. File 11 sendiri, dia mempunyai fungsi untuk file 11 sendiri, dia untuk code 11 sendiri, dia mempunyai fungsi untuk melihat panjang dari depth AC ini, maksimal depth, skor min, dan skor STD ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya, setelah melihat gambar ini, kita import yang ke-12 untuk melihat code yang ke-12. Setelah kita melihat ini titik-titik max dari titik-titik yang akan dibuatkan sebuah grafik. Coba kita running. Grafik berdasarkan titik-titik ini. Nah,
dia muncul grafik seperti di atas. Nah, ini grafiknya. Kurang lebih yang ke-12 itu ya untuk membuatkan grafik berdasarkan titik-titik yang telah ditetapkan pada quote ke-11 ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.